Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat aluminium, pada kesempatan kali ini kita akan membuat jendela ya, menggunakan casement gunung. Dan untuk menentukan daun jendelanya, kita lakukan pengukuran dulu pada kusen yang telah terpasang ya. Nah, ini kita ukur lebarnya bagian dalam yaitu dengan hasil 40 cm. Nah, ini lebarnya 40 cm. Ini kita untuk menentukan lebar daun jendelanya nanti ya, yaitu ambang bawah ataupun atasnya. Dan juga ini untuk ketinggiannya kita ukur dulu. Oke, ini kusen menggunakan bahan kusen bekas ini ya. Maklum, jadi nampak kelihatan kotor. Oke, dan untuk tingginya yaitu 151,3. Nah, jadi dengan ketinggian 151,3. Jadi setelah mendapatkan hasil ini, kita akan bisa menentukan daun jendela yang akan kita buat, yang akan kita potong ambang casementnya berapa, panjang, tingginya, dan juga lebarnya. Dan untuk tingginya maupun lebarnya biasanya kita menggunakan bangsi ataupun toleransi 1,3 cm. Nah, ini adalah persiapannya. Ini adalah casement gunungnya, itu dengan panjang jadinya 150 cm. Nah, jadi untuk ketinggian daun jendelanya kita siapkan casement dengan tinggi 150 cm karena tadi adalah 151,3 dikurang toleransi ataupun bangsinya 1,3 cm, jadi 150 cm. Dan untuk ambang bawah maupun ambang atasnya, nah kita tadi kan 40 dan ini adalah 38,7, jadi 40 dikurang 1,3 jadi 38,7. Oke, jadi ini telah kita persiapkan, telah kita potong, dan selanjutnya kita akan siap-siap untuk merakitnya. Dan yang belum disiku, kita akan melakukan penyikuan dahulu. Oke. Ya, ambang jendelanya yaitu ambang casementnya sudah kita potong, sudah kita siku. Selanjutnya ini untuk ambang yang bagian pendek ini, ambang bawah maupun ambang atas, kita lubangi sejajar dengan arah tempat sekrup nanti ya. Ini tujuannya agar mempermudah saat melakukan perakitannya ya, itu untuk jalan sekrupnya nanti. Jadi kita nebuknya itu kita lubangi sesuai dengan arah yang ada itu ya, arah jalannya sekrup nanti itu kita akan rakit nanti. Jadi kita tidak perlu melubangi lagi, ini kita tinggal masuk sekrup dan kemudian kita gunakan obeng maupun bor driver ya. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya, setelah kita lubang ini, kita akan melakukan perakitan penyekrupannya ya dengan menggunakan sekrup. Dan untuk sekrupnya sendiri yang biasa kita gunakan ini ada dua macam ya. Maksudnya dua macam itu bagian kepala sekrupnya, yaitu yang pertama ada bagian kepala sekrup yang bulat dan juga ada yang seperti payung, yaitu kerucut itu ya. Dan untuk yang bagus itu yang kepala bulat ini. Nah,
sebenarnya, karena dia bagian bawahnya itu rata, bagian bawah kepalanya. Jadi saat kita melakukan penyekrupan itu dia akan rapat, itu tidak tidak akan terjadi penyok pada ambangnya. Sedangkan untuk sekrup yang ada seperti payungnya itu, saat kita melakukan penguncian dia akan terjadi penyok sedikit ya, itu kurang kerapian itu saja. Tapi kalau bisa digunakan bisa. Oke, selanjutnya kita akan merakitnya. Nah, itu sekrupnya tinggal kita masukkan pada lubang yang telah kita buat tadi ya. Nah, ini kita lakukan penyekrupan ya, diusahakan rapat ya, rata. Sebenarnya untuk melakukan perakitan ini kita harus di tempat yang rata agar tidak terjadi genjong, ibaratnya itu tidak terjadi pilas ya, terpilas, jadi rata. Sebenarnya kita merakitnya di atas meja biasanya ini ya, cuman ya ini kita merakit sini juga bisa ya, karena ini ukuran jendelanya tidak terlalu besar, kecil, jadi supaya mempermudah saja dalam melakukan perekaman seperti ini. Kalau di atas meja saya agak sedikit susah ya. Nah, ini kita kasih sekrup 2 ya, dan ini hasilnya itu sangat lumayan ya. Nah, rapat sekali ya. Oke, kita lanjut. Jendelanya telah selesai kita rakit. Oke, kita akan coba pada kusen jendela yang telah ada ini ya, masuk apa tidak ya. Oke, kita coba ya. Oke, coba, dan ternyata masuk ya, pas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan untuk jendela ini terlalu jauh masuk ke dalam, ini mungkin kawan-kawan juga agak heran ya, kenapa ini kok dalam banget, karena stoppernya telah terpasang di bagian dalam. Ini kenapa ya? Nah, ini penyebabnya adalah karena kusen yang digunakan ini bukan menggunakan open back, tapi menggunakan profil M ataupun kusen kaca mati. Jadi bahan kusen kaca mati. Nah, ini dia ya, namanya juga ini menggunakan barang sisa, barang bekas, karena ini adalah untuk pribadi ya. Nah, kan kalau ini kan ada lubangnya ya. Nah, jadi supaya tidak kelihatan lubangnya, jadi stoppernya agak ke dalamnya, nah, rata bagian bibir dalamnya, jadi posisinya jadi agak ke dalam. Nah, seperti ini. Alhasil jendelanya agak masuk ke dalam ya, tapi ya nggak apa-apa ya, bisa digunakan, namanya juga kita memanfaatkan barang sisa. Oke, ini selanjutnya kita akan
memasang engsel casement ya, engsel casement dan juga rambuncis kuncinya. Oke, untuk pemasangan engsel casementnya, nah sudut ini kita ratakan pada ujung daun jendelanya ya, ada casement gunungnya. Nah seperti ini kita letakkan pas pada tengah, kita bagi tengah ya, nanti tinggal kita skrup. Nah oke. Ya, hari kita lakukan penyekrupan, dan ini engselnya kita letakkan pada posisi tengah seperti ini ya. Oke, setelah dirasa pas, kira-kira sudah pas nih ya. Nah ini ada skrupnya ini ya. Sebenarnya ini karena engselnya kita simpan bagian atas dan bawah, ini sebenarnya skrupnya ini harusnya bagian samping ya, bagian pada ambang tegak yang panjang itu ya. Cuman kalau kita pasang di situ kelihatan skrupnya ya kalau kita buka jendela, karena ini jendelanya kita buka ke samping, jadi kita kasih engselnya atas bawah. Nah ini tapi nggak apa-apa ya, baut itu pas letak pada bagian lekukan engsel casementnya, jadi tidak mengganggu ya. Nah jadi pada saat kita nanti membuka jendelanya itu tidak kelihatan kepala murnya ya, kepala skrupnya. Nah, kalau kita skrup bagian ambang tegak yang panjang itu jendelanya, maka kepala skrupnya akan kelihatan saat kita membuka jendela. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lakukan pemasangan engsel casement dan juga rambuncisnya, yaitu kunci.
ya, ini kita melakukan pemasangan rambuncis atau ini kunci untuk jendelanya ya. Ini untuk kita mengunci jendela saat kita menutup jendela, dan ini ibaratnya itu adalah slotnya ya, slotnya, dan ini ada gagangnya ini supaya kita mempermudah saat membuka maupun menutup jendela, itu sebagai penarik dan sekaligus kita menguncinya ya. Nah, ini cara pemasangannya kita bagi dua saja ya, terserah sih sebenarnya ini ya, kita mau agak rendahan di bawah ataupun mau yang agak tinggian dikit ataupun kayak ini. Kalau saya kita bagi dua saja ya, tengah-tengah, jadi agak seimbang ya. Nah, ini jendelanya, jendela buka ke samping. Nah, ini kita lakukan penyekrupan pada rambuncisnya. Setelah lakukan penyekrupan, kemudian sekrupnya kita tutup ya, kita tutup karena emang rambuncisnya ada tutupnya supaya tidak kelihatan kepala ini murnya ini ya. Nah, ini dia, ini berfungsi supaya rapi saja ya, biar kelihatan rapi. Nah, oke, ini telah selesai. Nah, ini kalau kita ingin menguncinya seperti ini. Nah, ya, ini engsel casementnya juga sudah terpasang. Iya, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita mengukur untuk kaca ya. Nah, ini kalau saya biasa mengukurnya ini dari lekukan ini. Nah, lekukan ini ketemu lekukan yang sebelahnya lagi seperti ini ya. Oke, nah, jadi lekukan tadi ketemu lekukan sebelah sini ya, jadi aman. Nah, ini 33. Nah, cuma ini kacanya agak kendor, jadi emang kacanya tidak boleh terlalu ini ya, terlalu sempit, terlalu full, karena saat kita melakukan pemasangan jendela nanti, misalnya gawangnya itu tidak siku ya, kita bisa menggerakkan jendela ini sebelum kita lakukan pengeleman ya, jadi kita bisa ikutkan arah usennya ya. Nah, oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran kaca tadi, kita lakukan pemotongan kacanya. Oke, nah, kita potong sesuai ukuran tadi ya, dan ini kebetulan kacanya lebarnya pas banget ya. Ini kaca sisa kita potongan yang lain. Nah, ini kita tinggal potong tingginya saja. Nah, kita potong ya. Oke, ya, dan selanjutnya kita melakukan pemasangan kacanya ke dalam ambang jendelanya ya, dengan cara kita membuka salah satu ambang jendelanya maupun ambang tegak ya, tinggi ataupun ambang tegak lebar ya, terserah ya. Intinya kita harus membuka salah satu dari keempat ini ya, kita buka salah satu sisinya, jadi supaya kita enak memasukkan kacanya. Nah,
Ya, selanjutnya ini kita melakukan pemasangan karet cacingnya, karet pada bagian daun jendelanya. Ini kita kasih menggunakan karet cacing. Oke. Dan telah selesai kita melakukan pemasangan karet, dan selanjutnya kita melakukan pemasangan jendelanya ya. Oke. Iya, ini pemasangan telah selesai. Nah, inilah hasilnya. Nah, pas kan kawan-kawan semua. Nah, ini bangsanya 1,3 ya, pas. Tapi terkadang ada juga yang menggunakan 1,2. Oke, sahabat aluminium, sampai di sini video kita kali ini, dan sampai ketemu pada video-video kita yang akan datang. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, untuk supaya saya bersemangat dalam membuat video ini kembali ya, video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so beautiful.